Baik, setelah kita bisa menampilkan, menambahkan, dan mengubah suatu pos, bagian yang terakhir adalah kita akan menghapus pos yang sudah kita buat. Yang perlu kita lakukan pertama kali adalah menambahkan metode di post model. Di model post model, kita tambahkan metode delete dengan parameter 1 yaitu ID, yang mana perintahnya di sini adalah dengan menggunakan perintah delete from post. Jadi kita akan menghapus posting void ID berdasarkan dari nilai parameter ID. Kemudian kita jalankan query-nya. Selanjutnya kita juga menambahkan metode di controller post. Pada controller post, kita tambahkan metode delete process tanpa parameter, yang mana ini nanti akan mengambil ID dari metode get, kemudian kita load model dari post model, dan kita jalankan metode delete yang baru saja kita buat. Setelah itu kita akan di-redirect ke halaman post. Kita akan menjalankan proses penghapusan ini dengan melalui URL, yaitu localhost, MVC, kontrolnya adalah post, metodenya adalah delete process. Nah, kembali lagi, ID-nya berapa yang akan kita hapus. Sama seperti kasus yang sebelumnya, ketika melakukan update, kita bisa mengetahui ID dari database. Namun kembali lagi, user tidak punya akses untuk melihat data yang ada di database. Maka solusinya kembali lagi kita ubah halaman postnya. Pada halaman post akan kita tambahkan link di sebelah edit. Jadi di sini nanti akan ada link yang akan mengarahkan ke controller post dengan metode delete process dengan ID berdasarkan dari post ID. Dengan nama linknya adalah delete. Nah, maka di sini di halaman post.php kita tambahkan link lagi, yaitu controller ke post, metodenya delete process dengan ID adalah post ID. Kita coba kembali lagi ke halaman web. Pada halaman post kita coba refresh. Nah, di sini muncul link baru yaitu delete. Sekali lagi kalian coba lihat di bawah sini ya. Kalau ini kita arahkan, di bawah terlihat ada localhost MVC, kontrolnya adalah post, metodenya adalah delete process, dengan ID adalah 1. Ini kalau kita klik, nah maka kita akan tetap berada di halaman post, dan keterangan di sini adalah no post. Kenapa? Kita coba lihat di database-nya, kita refresh. Nah, data dengan ID 1 itu sudah tidak ada di tabel post. Maka dari itu di sini ditampilkan no post. Detailnya seperti ini. Jadi ketika kita menekan link delete tadi, kita diarahkan ke controller post dengan metode delete process dengan ID post ID. Nah, di post ID-nya adalah 1. Maka kita coba lihat di controller post di metode delete process dengan ID-nya adalah 1. Nah, di sini kita memanggil model post model, kemudian dilakukan delete dengan ID 1. Kita coba lihat di post model dengan metode delete, yang mana di sini melakukan penghapusan terhadap tabel post dengan ID 1. Nah, jadi data yang ada di tabel tadi yang hanya 1 tadi itu dihapus. Setelah itu kita akan di-redirect ke controller post dengan metode, karena tidak ada metodenya di sini ya, tidak ada parameter metodenya, maka metodenya adalah index. Maka nanti larinya ke controller post
dengan metode index. Nah, kembali ke sini. Di sini akan memanggil model post model. Kita mengambil datanya get all, ya, jadi post model get all dengan menggunakan query select. Kemudian karena datanya tidak ada ya, jadi tidak ada baris di sini. Ini akan di return hasilnya. Kemudian kita akan memanggil view dengan nama post, yang mana data dari model tadi dimasukkan ke dalam array. Di view post kita akan ditanyakan apakah postnya ada. Maksudnya di sini adalah objek postnya ada. Jawabannya adalah ada karena tabelnya ada. Kemudian kita masuk ke else. Di sini ditanyai apakah postnya tidak memiliki rows, tidak memiliki baris. Jawabannya adalah iya. Maka yang ditampilkan adalah no post. Maka di halaman web tampilannya adalah seperti ini. Oke, demikian tadi penjelasan materi terkait dengan MVC, mulai dari dasar, proses MVC itu seperti apa, bagian-bagiannya seperti apa. Kemudian kita juga berusaha membuat MVC sendiri tanpa menggunakan framework. Semoga materi yang disampaikan dapat dipahami. Terima kasih, kita akhiri. Selamat pagi, sore, siang, maupun malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.